Aku menantangmu, Nyi Roro Kidul. Kau tak akan bisa mengalahkanku. Saat seorang panglima militer nekat menantang Nyi Roro Kidul, langit Tel Aviv berubah menjadi saksi pertemuan dua kekuatan yang tak seimbang. Peluru dan senjata tak mampu menyentuh sang Ratu Laut yang melayang anggun di udara, sementara 9.000 pasukan elit mulai runtuh dalam ketakutan. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah benturan antara kesombongan manusia dan kuasa Allah yang tak terbantahkan. Siapakah yang akan bertahan saat legenda bangkit dan keajaiban membuka tabir kebenaran? Di tengah gemerlap kota Tel Aviv, lampu-lampu malam memantul pada dinding markas pertahanan utama. Seorang panglima militer Israel berdiri tegak di balkon tertinggi, kedua tangannya bersedekap, tatapannya menembus gelap menuju cakrawala. Keyakinan dan kesombongan terpahat jelas di wajahnya. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan militer yang keras, dibesarkan oleh kedisiplinan dan kecanggihan teknologi perang. Baginya, senjata modern, strategi militer, dan kecerdasan manusia adalah puncak kekuatan yang tak tertandingi. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Angin dingin bertiup membawa aroma asin laut, bukan dari pesisir dekat, tapi dari samudra jauh yang seolah menyampaikan pesan misterius. Sayang, kesombongannya menolak memahami makna itu. Ia tetap menimbang dunia hanya melalui logika dan kekuatan manusia. "Pasukanku!" teriaknya lantang dari balkon, suaranya tegas sekaligus menekan. "Tak ada kekuatan di muka bumi ini yang mampu mengalahkan kita. Laut Selatan, legenda itu hanya dongeng pengantar tidur. Teknologi dan disiplin kitalah yang menentukan kemenangan." Pasukan berkumpul di pelataran, sebagian bersorak kagum, sebagian lainnya hanya diam. Mereka menghormati panglima yang dikenal berani, namun banyak tidak menyadari bahwa kesombongan bisa menjadi awal kehancuran. Sang panglima melanjutkan pidatonya, seolah sedang menantang langit. "Aku menantang siapapun yang mengaku sakti, yang mengaku penguasa laut atau langit. Datanglah, aku tidak gentar. Senjata dan strategi kita akan melumat siapapun yang berani melawan." Di lubuk hatinya, tumbuh rasa puas dan superior. Ia meremehkan kekuatan spiritual dan percaya bahwa dunia hanya tunduk pada yang berani dan cerdas. Saat asistennya menyebut nama Nyi Roro Kidul, legenda penguasa Laut Selatan, ia hanya tertawa kecil. "Nyi Roro Kidul? Hah? Mitos belaka. Jika memang ada, biarkan ia menunjukkan kekuatannya di hadapan pasukan kita. Aku tidak gentar pada legenda." Keesokan harinya, ia memimpin rapat strategis. Di atas peta digital raksasa, garis-garis merah mengunci titik-titik strategis pesisir Nusantara. Ia merencanakan langkah provokatif dengan kepercayaan diri penuh. 7.000 prajurit elit siap digerakkan, persenjataan tercanggih menunggu komando, dan moral pasukan sedang berada di puncaknya. Semua tertata. Semua mengikuti arahannya. Namun tanpa mereka sadari, alam mulai bergerak. Ombak Laut Selatan menggulung semakin kuat, angin malam membawa pertanda samar. Burung-burung laut yang biasanya tenang mulai beterbangan kacau. Seolah alam memperingatkan, kesombongan manusia ada batasnya. Tapi sang panglima hanya tersenyum, menganggap itu sekadar fenomena cuaca. Kabar tentang pidatonya menyebar cepat hingga ke Nusantara. Para tetua, ulama, dan penjaga tradisi mendengar berita itu. Sebagian gelisah, sebagian teringat kisah lama tentang penguasa Laut Selatan. Mereka sadar, terkadang kesombongan manusia memancing bangkitnya kuasa yang jauh lebih besar dari teknologi. Namun sang panglima tetap merasa dunia tunduk padanya. Malam berikutnya, ia kembali berdiri di balkon, menatap langit dengan dada membusung. Ia membayangkan kehancuran musuh-musuhnya, membayangkan dirinya sebagai sosok tak terkalahkan. Baginya, dunia adalah medan perang, manusia adalah pion, dan ia adalah sang pengatur takdir. Tapi jauh di pesisir selatan Nusantara, seseorang telah memperhatikan. Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, menyimak semua rencana yang dipamerkan dengan kesombongan itu. Ia merasakan keselarasan alam terguncang. Angin, ombak, dan arus laut berdenyut mengikuti gelombang kemarahannya. Dengan tenang, ia menundukkan kepala,
memejamkan mata, memanggil kekuatan purba yang telah lama dijaga. Dalam diam, hatinya penuh keheningan, namun juga tekad. Jika manusia congkak ini menantang sesuatu yang tak ia pahami, maka aku akan turun tangan untuk menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan alam. Sementara itu, sang panglima masih tertawa ringan di balik balkon, tak menyadari bahwa malam itu menjadi awal dari perubahan besar. Kesombongan yang selama ini ia banggakan, justru membuka pintu menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Dan disinilah cerita dimulai. Kisah tentang manusia yang menantang kuasa alam dan kekuatan spiritual. Kisah bagaimana Allah menegur melalui jalan yang tak pernah terduga. Di pesisir selatan, angin malam kembali bertiup, membawa aroma garam laut yang kian pekat. Ombak bergulung seakan berbicara, memecah kesunyian malam. Lalu, di balik tirai ombak itu, sosok yang telah lama hanya dianggap legenda muncul. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Ia duduk di atas permukaan laut yang berkilau diterpa cahaya bulan. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau keemasan, wajahnya anggun namun penuh kewibawaan. Tatapan matanya tajam menembus gelap, jauh ke arah benua, ke kota Tel Aviv. Kabar kesombongan sang panglima militer Israel akhirnya sampai ke telinga Nyi Roro Kidul. Ia mendengar bagaimana lelaki itu dengan angkuhnya menantang legenda, meremehkan kekuatan yang tak kasat mata, dan bahkan menyiapkan pasukan untuk menyerang. Dalam hatinya muncul gelombang rasa, sedih karena manusia kembali menantang kuasa yang jauh lebih agung, namun juga tekad yang kokoh, sebab sebagai penguasa Laut Selatan, menjaga keseimbangan alam dan keadilan adalah tugas yang tak bisa ia abaikan. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala sejenak. Ia merasakan denyut ombak, mendengar bisikan angin yang membawa pesan dari bumi dan langit. Dari kejauhan, ia bisa merasakan kesombongan sang panglima mencapai puncaknya. Tetapi ia pun tahu, segala sesuatu terjadi hanya atas izin Allah. Dengan suara lembut namun syarat ketegasan, ia berbicara kepada dirinya sendiri. Jika manusia terus menantang dan meremehkan kuasa Allah, maka keadilan harus ditegakkan. Aku hanya perantara. Namun ketegasan ini harus hadir agar keseimbangan tetap terjaga. Perlahan, ia menenggelamkan kedua tangannya ke dalam laut. Air yang memeluk jemarinya berputar membentuk pusaran bercahaya, memancar hingga menembus langit. Gelombang-gelombang mulai menari mengikuti irama mantra yang ia bisikan, menyatu dalam doa dan zikir yang tak mampu dilihat mata manusia. Setiap bisikan doa menyerap energi alam, angin, ombak, arus laut, bersatu menjadi kekuatan yang tak akan pernah bisa ditandingi oleh senjata modern. Di kerajaan bawah laut, para makhluk raksasa bergerak memberi hormat. Paus, hiu, dan ikan-ikan dari kedalaman mengikuti aliran energi sang ratu. Ombak yang biasanya tenang kini bergemuruh, seakan menyambut kehadiran penguasa mereka yang akan turun tangan membela keadilan. Disinilah terlihat bahwa kekuatan sejati bukan lahir dari manusia, melainkan karunia Allah yang bisa diwujudkan melalui makhluk pilihannya. Nyi Roro Kidul membuka mata. Tatapannya mengarah jauh, menembus malam menuju kota Tel Aviv. Ia menyiapkan pakaian pertempuran mistisnya. Kain hijau laut berkilau bagai sisik ikan, mahkota mutiara yang bersinar lembut namun menghadirkan wibawa menakutkan. Tiap helai kain dan permata bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi media penampung energi alam dan doa spiritual. Ia berlutut di atas permukaan laut, mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu berdoa dari hati yang paling dalam. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu, kuatkan aku, tunjukkan kuasa-Mu melalui diriku, agar manusia yang sombong menyadari bahwa kekuatan sejati bukan milik kesombongan, melainkan milik-Mu yang maha menentukan. Cahaya hijau keemasan mulai terpancar dari tubuhnya, semakin terang hingga membentuk garis cahaya yang menembus langit malam. Itu adalah penanda perjalanan epik akan segera dimulai. Makhluk-makhluk laut bergerak membentuk perisai energi. Ombak meninggi, gemuruhnya terdengar sampai ke daratan, menandakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Dalam keheningan itu, Nyi Roro Kidul mengingat kisah lama. Sepanjang sejarah, manusia yang tenggelam dalam kesombongan selalu mendapat peringatan. Sayangnya, jarang yang mau mendengar. Ia tahu,
Kekuatan yang hendak ia bawa bukan untuk menakuti, tetapi untuk memberi pelajaran dan menegakkan keadilan. Dengan hati penuh tekad, ia mulai mengangkat tubuhnya. Cahaya mistis menyelimuti sosoknya. Ia melayang perlahan dari permukaan laut, meninggalkan pusaran air yang berkilau. Angin malam menyambutnya, membawa tubuhnya ke arah barat, menuju benua jauh, menuju Tel Aviv, pusat kesombongan manusia. Pada malam yang sama, di belahan dunia berbeda, pasukan Israel tertidur pulas. Mereka merasa aman, percaya teknologi akan melindungi mereka. Mereka tak tahu bahwa kekuatan yang selama ini diremehkan, kekuatan yang tak bisa mereka bayangkan, sedang bergerak mendekat, melesat cepat, tak mungkin dihentikan oleh manusia biasa. Nyi Roro Kidul kebal dari peluru dan senjata. Ia siap menghadapi 7.000 pasukan elit yang merasa tak terkalahkan. Di titik inilah ketegangan mulai merambat. Benturan tak kasat mata tengah disiapkan, manusia yang sombong dengan teknologi modern, melawan kekuatan spiritual yang dianugerahkan Allah kepada makhluk pilihannya. Emosi penonton kini dibangun melalui ketegangan, rasa kagum, dan pesan moral mendalam. Kesombongan manusia bisa dibalas oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari perkiraan mereka, namun tetap berada dalam kuasa Allah. Malam itu, langit di atas laut selatan terlihat berbeda. Cahaya bulan yang biasanya lembut berganti dengan kilau hijau keemasan yang membelah kegelapan bak pedang cahaya. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, telah bersiap. Tubuhnya melayang di udara, kain hijau laut berkilau bagai ombak yang diterpa sinar bulan. Mahkota mutiara di kepalanya memantulkan cahaya yang menyejukkan, namun juga menghadirkan ketakutan. Menegaskan bahwa kekuatan yang dibawanya bukan sekadar legenda. Dengan sekali tarikan napas yang dalam, ia memusatkan seluruh energi, dari laut, angin, dan doa-doa yang ia panjatkan. Tubuhnya bergerak lebih tinggi, meninggalkan pusaran ombak yang masih bergemuruh di bawah. Setiap gerakan tangan dan kakinya menciptakan riak cahaya di permukaan air, seakan seluruh alam mengiringi perjalanan sang ratu menuju pertempuran yang tak terlihat, namun akan mengguncang dunia. Perjalanan menuju Tel Aviv bukanlah rentang yang singkat. Bagi Nyi Roro Kidul, itu adalah lintasan panjang yang menembus ribuan kilometer, melintasi samudra luas yang bergelora, menyusuri langit malam yang membeku, dan menghadapi angin yang berdesir keras seolah ingin menguji tekadnya. Namun sang Ratu Laut Selatan tak pernah gentar. Ia melesat dengan kecepatan yang tak bisa diukur waktu manusia, dan setiap kali tangannya menyibak udara, gelombang energi spiritual menyebar luas, seperti bisikan semesta yang memperingatkan bahwa kesombongan yang berlebihan akan segera berhadapan dengan takdir yang tak mampu mereka bayangkan. Di kejauhan, beberapa pesawat pengintai yang berpatroli mulai mendekat, namun tiba-tiba panel instrumen mereka berkedip tak menentu. Sinyal radar melemah, komunikasi terputus-putus, seakan ada kekuatan asing yang mengaburkan logika teknologi modern. Sang Panglima yang mengawasi dari pusat kendali hanya mengernyit heran, namun tetap tersenyum tipis. Hanya gangguan biasa, gumamnya pelan, masih dipeluk keyakinan bahwa segalanya berada dalam kendali mereka. Sementara itu, Nyi Roro Kidul terus menembus lapisan awan. Cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat, membentuk jejak bercahaya yang membelah langit malam. Di bawahnya, lautan seolah turut merayakan langkah sang ratu. Paus besar muncul ke permukaan, lumba-lumba menari mengikuti irama yang tak terdengar, seolah alam ikut mengiringi kehadiran kekuatan yang hendak meluruskan keseimbangan. Di Tel Aviv, ribuan pasukan elit telah bersiaga. Peralatan canggih, strategi terukur, dan disiplin tinggi menjadi kebanggaan mereka. Namun tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kekuatan dari timur, dari tanah penuh legenda dan doa, sedang mendekat dengan keheningan yang menggetarkan. Sang Panglima masih berdiri tegap, yakin bahwa tidak ada yang mampu menandingi keunggulan mereka, karena yang ia percaya hanyalah angka dan mesin, bukan kisah-kisah yang dianggapnya dongeng. Ketika Nyi Roro Kidul tiba di langit kota itu, ia melayang anggun, posisinya tenang namun penuh wibawa. Aura yang terpancar dari dirinya membuat udara terasa berat, dan para prajurit terdiam dalam kebingungan yang sulit dijelaskan. Berbagai upaya dilakukan, cahaya proyektil dan sorotan cahaya laser menari di udara. Namun semua itu seolah terhalang oleh dinding tak kasat mata yang menjaga sang ratu.
Setiap sentuhan terhadap medan energinya berubah menjadi percikan cahaya yang memudar sebelum mencapai tujuannya. Kepanikan mulai merayap, meski perintah tegas terus menggema untuk tetap bertahan. Nyi Roro Kidul memandang mereka dengan sorot mata yang bukan penuh amarah, melainkan ketegasan yang dibalut ketenangan. Suaranya lembut, namun menggema jelas, menembus jiwa mereka satu persatu. "Kesombonganmu telah membawamu terlalu jauh," ucapnya perlahan. "Ketahuilah, kekuatan sejati bukanlah dari senjata, melainkan dari izin Allah." Ia mengangkat tangannya, dan gelombang cahaya hijau menyebar luas, bukan sebagai penghancur semata, melainkan sebagai peringatan dahsyat yang mengguncang keyakinan mereka. Struktur pertahanan runtuh perlahan, menara goyah, barikade terhempas, dan suara sirine memenuhi udara malam. Kota gemetar dalam kekacauan, bukan karena amarah, tetapi karena pertemuan dua dunia yang tak pernah seharusnya bersinggungan. Di udara, sang ratu terus melayang dengan keanggunan yang tak tergoyahkan. Sang panglima, yang sebelumnya dipenuhi keyakinan, kini merasakan sesuatu yang asing menyusup ke dalam dirinya. Rasa gentar, rasa kecil di hadapan kuasa yang tak mampu diterjemahkan akal. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa tidak semua hal bisa ditaklukkan dengan perhitungan dan kekuatan duniawi. Malam itu, langit Tel Aviv diselimuti cahaya hijau keemasan yang membelah kegelapan. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, berdiri di antara langit dan bumi, membawa pesan bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hanyalah jalan menuju kehancuran, dan bahwa di atas segala teknologi, masih ada kehendak yang maha mengatur segalanya. Di medan yang telah berubah menjadi simbol ketegangan, 9.000 pasukan elit mulai kehilangan ketenangan. Tak satu pun dari mereka pernah menyaksikan kekuatan seperti ini sebelumnya. Ada yang mencoba bertahan, ada yang ingin mundur. Namun setiap langkah terasa seolah dikendalikan oleh energi tak kasat mata yang memancar dari sosok sang ratu. Moral yang semula teguh perlahan runtuh, digantikan kebingungan dan rasa gentar yang menyusup hingga ke relung terdalam hati mereka. Bahkan sang panglima, yang selama ini selalu tampil penuh keyakinan, kini berdiri gemetar di menara komando. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa kesombongan yang selama ini menjadi bentengnya justru telah menyeret pasukannya ke jurang kehancuran. Di tengah situasi itu, Nyi Roro Kidul mengarahkan perhatiannya ke pusat kendali. Ia memusatkan kekuatan yang berasal dari laut, angin, dan doa-doa yang mengalir dari alam semesta. Cahaya hijau perlahan membesar, membentuk lingkaran aura yang menyelimuti gedung komando beserta seluruh perlengkapan pertahanan di sekitarnya. Getaran dahsyat mengguncang tanah, bangunan melemah, dan formasi yang tersusun rapi berubah menjadi porak-poranda. Setiap upaya yang ditujukan kepadanya seakan tenggelam dalam medan pelindung yang menyelubungi tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan yang tenang namun penuh wibawa, gelombang energi dari Laut Selatan menyapu perlahan pertahanan modern yang dibanggakan, seolah mengingatkan bahwa ada kekuatan yang tak bisa diukur oleh logika dan mesin. Ketakutan menjalar di antara barisan pasukan. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah sekadar sosok legendaris, melainkan manifestasi sebuah kuasa yang melampaui nalar manusia. Sang Panglima mencoba mengatur strategi terakhir, mengerahkan segala sumber daya yang tersisa, namun setiap rencananya runtuh sebelum sempat terwujud. Tidak ada jalan bagi kesombongan untuk menang melawan kehendak yang maha kuasa. Setelah peristiwa panjang yang mengguncang malam, pusat pertahanan itu berubah sunyi. Reruntuhan tersisa sebagai saksi bisu, dan kota yang megah kini diselimuti kepulan asap serta keheningan yang menekan jiwa. Sang Panglima berdiri terpaku di antara puing, wajahnya pucat, tatapannya kosong diliputi penyesalan yang tak mampu ia ungkap dengan kata-kata. Di atas langit yang masih diselimuti cahaya hijau keemasan, Nyi Roro Kidul melayang anggun. Rambutnya tergerai ditiup angin malam, sorot matanya tajam namun tidak kejam. Ia menatap sang Panglima bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang mengandung peringatan. Perlahan, kepala sang Panglima tertunduk. Dalam nada lirih yang nyaris tak terdengar, ia mengakui bahwa kesombongan telah membutakan langkahnya. Di sekelilingnya, mereka yang tersisa mulai memahami hal yang sama. Ada yang tersungkur dalam penyesalan, ada yang hanya terdiam dalam kebingungan, menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah dongeng, melainkan teguran yang datang dari kuasa yang lebih tinggi. Nyi Roro Kidul menurunkan dirinya mendekati bumi.
Langkahnya ringan menyusuri reruntuhan, gerakannya lembut seolah menyelaraskan kembali alam yang telah terguncang. Suara ombak yang mengiringinya terdengar bagaikan bisikan damai bagi mereka yang mau merenung, sekaligus peringatan bagi yang masih diliputi keangkuhan. Dengarlah wahai manusia. Suaranya menggema, lembut namun penuh ketegasan. Kekuasaan dunia tidaklah abadi. Kesombongan yang menentang kebenaran akan selalu menemukan batasnya. Jangan sekali-kali melupakan kuasa Allah dan jangan menantang sesuatu yang tak mampu kalian pahami. Sang Panglima terduduk di antara puing-puing, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata jatuh sebagai pengakuan akan kesalahan yang telah lama ia pelihara dalam balutan kesombongan. Sementara itu, Nyi Roro Kidul kembali melayang ke langit malam, menatap mereka yang tersisa. Ia tidak hadir untuk menumpahkan amarah, melainkan sebagai pengingat bahwa keadilan bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang pelajaran. Bahwa setiap manusia masih diberi kesempatan untuk menyadari, menyesali, dan memperbaiki. Di keheningan yang tersisa, satu pesan tertinggal jelas di antara puing dan langit malam. Kesombongan manusia selalu memiliki batas, dan di atas segala kekuatan dunia, ada kehendak yang maha mengatur segalanya. Di pesisir Nusantara, ombak laut selatan kembali menemukan ketenangannya. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala, memejamkan mata sejenak, merasakan denyut alam yang perlahan kembali seimbang. Angin yang tadi menderu kini hanya berbisik lembut, seolah menyampaikan bahwa tatanan dunia telah kembali pada porosnya. Pandangannya mengarah jauh ke Cakrawala, menyadari bahwa peringatan yang ia bawa hari ini akan hidup sebagai legenda, menjadi kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain dunia, kota Tel Aviv terbangun dalam sunyi yang asing. Udara masih menyimpan aroma debu dan sisa kehancuran, meninggalkan jejak peristiwa yang tak akan mudah dilupakan. Cahaya hijau keemasan yang semalam menyelimuti langit kini perlahan menghilang, digantikan birunya pagi dengan awan tipis yang merekah diterpa sinar matahari. Di atas kota yang luluh, Nyi Roro Kidul melayang tinggi. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Busana hijau lautnya berkilau disapu cahaya fajar. Rambutnya tergerai mengikuti irama angin, dan matanya yang tajam namun teduh menyapu seluruh Tel Aviv dalam diam. Ia memahami bahwa pesan yang disampaikannya bukan hanya untuk seorang panglima dan pasukannya, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kesombongan tanpa batas hanya akan berujung pada kepahitan, sementara ketundukan pada kuasa Allah adalah sumber kekuatan yang sejati. Di reruntuhan medan yang porak-poranda, sang panglima duduk dalam kebisuan. Tubuhnya letih, wajahnya pucat, dan hatinya tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Ia menunduk, menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengagungkan kemampuan manusia, teknologi, dan strategi, hingga melupakan kekuatan yang jauh lebih tinggi darinya. Pelajaran yang ia terima terasa pahit, namun nyata, kesombongan yang melawan kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Di sekelilingnya, para prajurit yang tersisa perlahan bangkit. Ada yang menangis dalam diam, ada yang menundukkan kepala memohon ampun. Mereka sadar betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan kehendak ilahi. Rasa takut yang menyelimuti kini bercampur dengan kesadaran bahwa ada batas yang tak bisa ditembus oleh keangkuhan dunia. Nyi Roro Kidul menurunkan dirinya sedikit lebih dekat, melangkah ringan di atas puing-puing yang masih mengepulkan asap tipis. Setiap tapaknya seolah menenangkan alam. Setiap gerakannya menyiratkan makna yang lebih dalam dari sekadar kata. Kekuatan sejati lahir dari ketundukan hati, bukan dari senjata. Bisik kehadirannya pada ruang dan waktu. Angin dan gelombang yang mengiringinya menyapu kota dengan lembut, menegaskan bahwa keseimbangan yang sempat rusik kini telah pulih kembali. Dengar dan ingatlah wahai manusia. Suaranya bergema lembut namun jelas. Kekuasaan dunia tidak dimiliki oleh mereka yang sombong. Kesombongan hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Rendah hati, tunduk pada Allah, dan menjaga keseimbangan batin adalah kekuatan yang tak mampu dikalahkan oleh senjata apapun. Setelah pesannya tersampaikan, ia kembali mengangkat tubuhnya ke langit. Cahaya hijau keemasan yang mengitari kota perlahan memudar, meninggalkan langit biru yang damai. Di pesisir Nusantara, ombak kembali tenang, angin berhembus lembut membawa gema peringatan yang menjelajah jauh. Di ufuk,
Nyi Roro Kidul menatap luasnya lautan. Ia menarik napas panjang, meresapi ketenangan dari tugas yang telah usai. Ia tahu, manusia akan belajar dari kisah ini, bahwa kekuatan spiritual dan ketundukan pada kuasa Allah selalu melampaui segala kekuatan duniawi. Dengan satu gerakan anggun, ia menyelam kembali ke Laut Selatan, meninggalkan dunia manusia dalam rasa kagum, gentar, sekaligus tercerahkan. Hari itu, legenda tentang dirinya menyebar ke berbagai penjuru bumi. Orang-orang membicarakan cahaya hijau yang pernah menghiasi langit Tel Aviv, tentang kehancuran yang mengguncang keangkuhan, dan tentang sang ratu laut yang tak tersentuh senjata. Namun inti dari semua itu bukanlah ketakutan, melainkan pelajaran mendalam, bahwa kesombongan selalu memiliki batas, dan hanya mereka yang rendah hati, menjaga keseimbangan, serta tunduk pada kuasa Allah lah yang akan menjadi pemenang sejati. Langit yang kembali cerah, kota yang perlahan sunyi, panglima yang larut dalam penyesalan, dan Nyi Roro Kidul yang kembali ke samudra menjadi simbol abadi bahwa kekuatan sejati bukan milik mereka yang angkuh, melainkan milik hati yang sadar akan batas dirinya di dunia yang fana ini.